Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya tepat berada di Museum Keris Nusantara Surakarta, yaitu yang berlama di Jalan Bayangkara nomor 2, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Ayo kita ikuti seperti apa Museum Nusantara yang ada di dalamnya. Ayo kita ikuti ya, ayo kita lihat, kita masuk. Ini udah pintu masuk Museum Keris Nusantara. Ayo kita ikuti. Selamat pagi Mbak. Betul ya, ini berarti sudah masuk ke lantai 2 ya, Wedaring Wacono. Loketnya sana ya Mbak? Iya, terima kasih. Ya, kita menuju ke loket Museum Keris Nusantara. Ya, inilah loket yang ada di Museum Keris Nusantara. Selamat pagi Mbak. Saya mau pesan 1 tiket Mbak. Untuk HTM-nya berapa Mbak ini Mbak? Untuk umum satunya 10.000. 10.000. Untuk weekend dan weekday sama ya? Barangkali ada yang bisa dibedakan antara pelajar dan umum. Kalau untuk pelajar, untuk HTM-nya itu 7.500. 7.500 untuk pelajar, umum 10.000 gimana? Wisatawan asing 20.000. Untuk parkir? Untuk parkir tidak ada. Free, alhamdulillah luar biasa. Ini Bapak untuk tiketnya. Oh iya, 10.000 Mbak. Bisa minta tolong Bapak untuk menuliskan namanya? Siap, ya ini kita sudah beli tiket. Ini tiketnya. Ya, ini tiketnya, tunjukkan Mbak. Iya. Ini untuk tiketnya. Ya, ini tiket yang bisa masuk ke museum. Iya. Terus pesen Mbak gimana? Ya, sekedar informasi saja Bapak, ini Bapak berada di lantai 2. Betul. Nanti yang bisa dikunjungi sampai dengan lantai 5. Siap. Boleh menggunakan lift. Untuk barang bawaan silakan dititipkan di penitipan barang. Ada kuncinya, nanti silakan minta ke petugas. Siap. Terima kasih, selamat berkunjung Bapak. Terima kasih Mbak. Yuk sekarang kita titipkan tas yang kita bawa. Itu sudah menjadi aturan di museum ini. Selamat pagi Mbak. Ya, ini saya mau melihat di museum. Ini saya mau nitip barang ya Mbak ini. Kalau mau nitip barang bisa ambil kunci langsung ke loker aja. Siap. Berarti ini antisipasi yang sangat luar biasa. Barang bisa dititipkan tapi kunci tetap dibawa yang bersangkutan. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya, sekarang kita simpan tas kita yang sudah diterima oleh petugas. Kita dikasih kunci dan dititipkan di loker masing-masing. Luar biasa ini. Ya, saya dapat loker nomor 2. Iya, ini barang saya masukkan ke loker. Kunci saya bawa demi keamanan. Ya, luar biasa. Safety-nya di Museum Nusantara. Ya, kebetulan di pintu masuk itu ada 2 patung singa dan 2 keris yang mengapit tempat keris lainnya, yaitu di sisi kiri keris Luk 5, yang di sisi kanan yaitu keris Luk 7. Yuk kita lihat. Ya, inilah keris yang ada di lantai 2, itu Wedaring Wacono. Inilah keris Luk 7
yang ada di sisi kanan. Ya inilah. Adapun keris Luk 5 yaitu ada di sisi kiri. Ya inilah. Ini keris Luk 5. Di belakang keris ini ada tombak yang sungguh besar dan panjang. Di sisi kanan sama, jadi diapit 2 keris dan 2 tombak ini. Mandau, inilah koleksi mandau yang ada di Museum Nusantara. Nah ini koleksi pedang. Yaitu dapur Kalewang. Yang ini pedang, sama dengan yang sebelah kiri tadi juga dapur Kalewang. Ya kita lanjut untuk di sisi sebelah utara. Ini ada apa? Ayo kita lihat. Ya kebetulan di sisi utara ini juga ada koleksi pedang. Ini ada 3 koleksi pedang. Di tempat sebelah kanannya yaitu ada 4, sama ini juga pedang. Ya inilah apa yang ada di lantai 2, yaitu di Wedaring Wacono. Ya kebetulan di lantai 2 di Wedaring Wacono itu juga ada merchandise shop, yaitu counternya yang ada di Museum Nusantara. Ayo kita masuk seperti apa. Ya selamat pagi Mbak. Nah, ini merchandise-nya. Iya, ini merchandise yang Museum Kediri. Bapak dari mana ya Pak? Saya dari Klaten ini Pak. Jadi saya bisa melihat. Iya, nggak apa-apa Pak, lihat aja. Ya inilah, ini istilahnya counter yang ada di Museum Keris Nusantara. Jadi barang-barang ini bisa dibeli untuk kenang-kenangan setelah berkunjung ke Museum Nusantara. Ya ini ada kaos, ada cangkir, sangat lengkap. Silahkan memilih apa yang bisa dipakai untuk kenang-kenangan setelah berkunjung ke Museum Keris Nusantara. Ya setelah kita lihat di lantai Wedaring Wacono di lantai 2, kita lihat lantai 3 yaitu Purwaning Wacono. Ayo kita lihat seperti apa. Ya ini kita sudah masuk ke lantai 3 yaitu Purwaning Wacana. Kita sudah disambut. Selamat pagi Mbak. Ini lantai 3 Purwaning Wacono ya? Siap. Yuk kita lihat koleksi-koleksi yang ada. Ya ini kita sudah disambut koleksi keris. Ya ini keris
yang ada di Museum Keris Nusantara. Ya, inilah. Ini kebetulan berada di ruang kaca. Koleksi yang sangat lengkap. Ya, yuk kita lihat koleksi yang lain yang ada di lantai 3 di Purwaning Wacono. Seperti apa? Tempatnya sungguh menarik, sungguh nyaman. Ya, inilah. Luar biasa ini. Tempatnya sejuk, ruang yang sangat bersih. Nah, ini perpustakaannya. Ini perpustakaan yang ada di Museum Keris Nusantara. Sungguh lengkap. Tempatnya yang sangat nyaman. Bisa dipakai untuk para pengunjung membaca apa yang ada di Museum Nusantara. Ya, setelah kita lihat ruang perpustakaan, kita lihat koleksi yang lain. Di sebelah baratnya ini ada koleksi keris. Ada 4 keris yang ada di dalam almari ini. Ya, inilah. Di sisi kanannya ini juga ada koleksi keris yang sangat lengkap. Ya, setelah kita lihat koleksi keris, ada apa lagi di lantai 3 Purwaning Wacana? Ya, ini kita sudah disambut koleksi tombak. Ya, inilah tombak. Namanya tombak apa, Mbak? Tombaknya itu belum tahu ya, Pak ya. Ya. Tapi ini buatnya dari batu meteor asli. Ya, inilah. Tombak ini terbuat dari batu meteor asli ini. Inilah tombak yang ada di Museum Keris Nusantara. Ini terbuat dari batu meteor. Sungguh luar biasa. Ya, kita lihat koleksi tombak yang lainnya seperti apa. Ayo kita lihat. Ya, ini di almari kaca. Ini namanya tombak apa, Mbak? Ini namanya tombak Kanjeng Kiai Jimat. Ini tombak Kanjeng Kiai Jimat. Inilah. Ya, tombak Ini. ini memiliki 7 luk. 7 luk ya. Ya, bahasa Jawanya itu pitu Nggih. atau pitulungan. Ya, dulu tombak ini dipakai raja untuk berdoa karena tombak ini memiliki simbol-simbol doa. Makanya itu raja memberikan tombak ini kepada asistennya atau prajuritnya agar dibawa berperang, tapi tidak untuk berperang, tapi agar lebih menjaga prajuritnya dengan arti pitulungan tadi. Ya, inilah tombak luk 7. Jadi ini istilahnya pitulungan Iya. yang dipakai raja waktu itu. Ya, setelah kita lihat di lantai 3 yaitu Purwaning Wacono, kita lanjut ke lantai 4 yaitu Ciptaning Adiluhung. Ya, ayo kita lihat seperti apa di lantai 4 yaitu Ciptaning Adiluhung. Selamat pagi, Mbak. Ini lantai 4 Ciptaning Adiluhung ya, Pak? Iya. Mohon izin untuk bisa melihat koleksi-koleksi yang ada. Ini di depan kita sudah disambut koleksi tombak yang ada di dalam almari kaca yang sungguh luar biasa, sangat menarik.
Inilah koleksi yang ada di Museum Keris Nusantara. Ya, inilah. Di sisi sebelah selatan ini ada seperangkat gamelan. Ya, inilah. Inilah koleksi yang ada di Museum Keris Nusantara. Ya, ini. Ya, kebetulan ada koleksi patung yang memegang keris ini. Ya, setelah kita lihat seperangkat gamelan, ayo kita lihat apalagi yang ada di lantai 4 Ciptaning Adiluhung. Ya, ini ada semacam koleksi keris seperti yang ada di lantai di bawah-bawahnya. Kita lanjut lagi. Ada apa yang lain? Ya, kebetulan ini kita masuk ke apa? Ini patung apa, Mbak? Pembuatan keris. Nah, yang di sana tadi itu empu menyiapkan sajen. Nah, sajen yang di sini tuh empu mendoakan sesajen, Pak. Nah, empu yang memakai baju putih dan menggunakan baju spiritualnya. Dan kalau ini adalah asisten empu, yaitu panja. Nah, kenapa kok sajen didoakan? Agar proses pembuatan keris itu berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oh, jadi ini proses saat pembuatan keris itu ya? Sebelum pembuatan kerisnya. Jadi ini semacam konsultasi antara empu dan pembuatnya ya itu? Iya, gitu. Luar biasa, ya Allah. Inilah prosesi-prosesi pembuatan keris juga ada di museum ini. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke proses pembuatan keris ya, Pak? Namanya iya, proses pembuatan keris. Nah, yang memakai baju hitam itu adalah empu, dan 3 ini adalah panja, asisten empu. Nah, kalau yang sebelah sini itu namanya ubuk-ubukan. Oh, itu ya. Dia bertugas menjaga angin agar api yang di sini itu tidak padam. Nah, arangnya itu biasanya tuh dari kayu jati, Pak. Jati ya, kayu jati. Arang yang dipakai untuk membakar keris itu ya. Luar biasa. Dari kayu jati. Kenapa dari kayu jati? Biasanya tuh bisa tahan lama panasnya. Oh iya. Inilah proses pembuatan keris. Yang hitam ini empunya ya? Iya. Empu. Panja, asisten empu. Panja itu yang asistennya. Inilah proses pembuatan keris. Nah, kalau ini adalah calon keris yang belum jadi. Nah, inilah keris yang belum jadi. Ya, masih tebal. Ini masih mentah istilahnya gitu ya, Mbak? Iya, calon Luar keris. biasa. Iya. Ya, setelah kita lihat proses pembuatan dari besi mentah yang ditempa pakai ububan, prosesnya apalagi ini yang ada di empu. Nah, ini gimana, Mbak? Mohon penjelasan. Nah, kalau yang di sebelah sana, panjat di sebelah sana itu yang disebut sebagai pecah prabot atau menajamkan keris. Ya, inilah bahasa Jawa dengan istilah pecah prabot. Pecah prabot itu menajamkan benda pusaka atau keris yang setelah dibuat oleh empu dan para asistennya. Nah, Kalau yang ini, Mbak? Itu untuk menjamasi. Lah, inilah. Nah, alat untuk menjamasi itu ada abu gosok, telawa, sikat, bunga, dan cairan arsenik, racun keempat di dunia. Wah, inilah setelah keris jadi dijamasi. Penjelasannya lebih lengkap, lebih detail dari pramu yang ada di museum ini. Luar biasa. Jadi setelah kita lihat proses penajaman dan penjamasan, sekarang kita lihat proses selanjutnya. Ini apa ini, Mbak? Proses marangi atau proses buatan warongkonya. Nah, kalau yang ini ada jajahan
jajaran dari Surakarta. Dia memiliki hidung di sini, Atas Pak, ini, dari Surakarta. Oh iya iya, iya. Ini Jajarannya, jajaran. handle-nya keris. Siap-siap, saya gagangnya keris. Inilah warongko atau bajunya keris itu ya, Mbak? Nah, kalau ini warongkonya, ini warongko Gayaman, ini ladran. Ya inilah, ternyata ada dua. Iya. Ada gayaman dan ada ladrang. Iya, kalau ini untuk acara non formal. Iya, Tapi iya. kalau ini untuk acara formal seperti pernikahan. Luar biasa, ternyata ada perbedaan penggunaan atau manfaatnya ini, Pak. Iya, nah kalau yang sebelah sini ini tuh sarungnya keris. Ini namanya pendok belewah karena Pendok dia belewah. membelah ke tengah. Ini coba, Mbak. Agak ke sana, Mbak. Ya inilah pendok belewah itu karena memang di tengah itu ada Belahannya. belahannya itu. Iya, kalau ini pendok bunton. Pendok bunton ya. Karena kan ini buntu. Buntu ya, 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 makanya ya. disebut pendok bunton. Ya setelah kita lihat dari proses pembuatannya, sekarang pemanfaatan atau penggunaannya keris itu di adat Solo seperti apa? Ayo kita lihat. Ya kebetulan di sini sudah ditunggu mbaknya yang bisa memandu pemanfaatan keris, penggunaan keris seperti apa. Ayo kita ikuti. Gimana Mbak ini? Cara pembuka keris itu seperti ini, Pak. Ya ini cara membuka keris ini. Ya. Ada tata caranya nih. Ya. Yang bergerak warongkonya, Pak. Oh ya ya ya. Inilah proses membuka keris itu, yang membuka bukan keris yang ditarik, tapi warangkonya yang berjalan itu ya, Mbak. Iya. Iya. Siap-siap. Inilah proses membuka keris itu ada. Cara peletakannya juga berbeda. Ya. Ini Kalau di penggunaan. Solo dilipatan ketiga, 1, 2, 3. Kalau Jogja dilipatan keempat, 1, 2, 3, dan 4. Oh ya ya ya. Inilah memakai keris itu ada tata caranya, yaitu di Solo memakai lipatan ketiga. Nah, kalau begini untuk acara formal. Ya, ini dipakai untuk acara formal ya, Mbak. Ya, kalau begini untuk berperang. Oh, beda ya ini. Inilah ini dipakai untuk berperang. Karena Posisinya gitu. karena ngambilnya gampang gitu. Oh iya Pak. iya. Kalau begini untuk menghadap presiden atau raja. Inilah. Ini cara meletakkan keris untuk menghadap presiden atau raja itu berdiri tegak di bagian punggung itu ya, Pak. Ya, ya inilah. Kalau begini untuk berduka. Ya inilah meletakkannya di sisi tangan kiri. Ini berduka ini. Ternyata banyak tata cara untuk penggunaan keris. Ya, setelah selesai kita lihat apa yang ada di lantai 4, yaitu di Cipta di Luhung, kita lanjut ke lantai 5. Di lantai 5 seperti apa? Ayo kita ikuti. Ya, ya inilah keris Kiai Tengoro dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Inilah koleksi kerisnya. Sungguh luar biasa ini. Ya, ini disimpan khusus di lantai 5, yaitu lantai paling atas. Itu diapit pusaka-pusaka yang lain, yaitu baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Bisa dijelaskan, Pak? Nggih. Keris ini namanya keris
atau tandanya museum ini diresmikan. Keris ini memiliki 5 loop yang ideologi Pancasila. Untuk putih keabu-abuan di pinggir keris itu namanya pamor, pamor wengkon, mengartikan melindungi masyarakat. Ciri khas dari keris ini menggambarkan mitologi Jawa, namanya Larmuno, berkepala gajah, berbadan ular dan bersayap. Untuk warongkonya memakai warongko ladrang. Ladrang ya? Ya, Ladrang, motifnya sungging atau menggambarkan flora dan fauna. Untuk pendoknya namanya Kemalo Abrit. Kemalo itu tumbuhan asli Jawa. Abritnya itu warna merah, yang dulu hanya boleh dipakai raja. Berjalannya waktu presiden boleh membawa. Gitu. Ya, setelah kita lihat keris Kiai Tengoro, kita coba lihat lagi koleksi yang lain seperti apa. Di sini memang luar biasa banyak koleksi-koleksi keris yang ada di Museum Nusantara ini, baik keris yang berumur ratusan tahun, puluhan tahun, maupun keris baru. Yuk kita lihat lagi apa yang ada di museum ini. Untuk keris ini namanya keris Happy. Keris ini di era Mataram. Di atas gonjo itu ada orang menari. Oh gitu ya, di Bisa saya sebentar. Itu. ya. Jadi di keris itu ada Orang menari gitu ya. Iya. Inilah namanya keris apa Mbak? Happy. Keris Happy. Iya. Pada zaman Era Mataram. Mataram ya. Inilah keris era Mataram seperti ini. Barangkali ini yang berumur puluhan tahun ya ini ya Mbak. Iya. Inilah. Kalau sebelahnya Mbak, Ini juga di era Mataram. era Mataram semua ini. Dalam sini ini di era Mataram. Ya, setelah kita lihat keris Happy yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh petugas yang ada di sini, coba kita lihat koleksi yang lain. Ini ternyata ada tombak ya Mbak. Ya, inilah koleksi tombak yang sangat banyak. Ini Nah, ini namanya tombak cipir. Tombak ini terinspirasi dari sayur kecipir. ya Mbak yang Iya, ini. ya, lonceng ini. Inilah yang ada di tengah. Ini yang memanjang ini namanya tombak cipir ya Mbak. Tombak cipir inilah. Ya, inilah koleksi yang ada di lantai 5. Ini ternyata luar biasa banyak, baik keris tombak dan koleksi yang lain. Sungguh luar biasa, menarik. Ya, inilah keris-keris yang ada di Museum Keris Nusantara. Ya, luar biasa banyak. Inilah keris-keris yang ada dari berbagai macam umur, baik yang puluhan tahun, ratusan tahun, sampai keris yang baru ada di Museum Nusantara ini. Ya, demikianlah si Back Channel telah selesai mengeksplor Museum Keris Nusantara. Silahkan untuk bisa berkunjung, berwisata ke Museum Nusantara sembari berwisata. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye.